Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Stop bayar pinjol 20 Juli 2024. Kenapa seperti itu saya bilangin ya. Ada beberapa pinjol legal itu yang tidak pantas sama sekali untuk teman-teman bayar. Ya, ini tidak pantas sama sekali untuk teman-teman bayar. Kalau ini masih teman-teman lakukan pembayaran walaupun Anda mampu, ini akan berdampak buruk buat kedepannya. Apalagi kasihan kita melihat saudara-saudara kita nanti yang mana juga tergiur untuk melakukan peminjaman di tempat aplikasi tersebut. Dan mereka akan diperlakukan persis seperti mereka memperlakukan Anda hari ini. Ya, makanya dari judul video itu yang saya bikin itu adalah stop bayar pinjol. Ya, pinjol yang seperti apa, Bang? Satu, buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada dan di pinjol legal manapun Anda ya mengalami telat bayar. Ini hanya telat bayar ya, bukan galbay bayar, tapi telat bayar ya. Tapi mereka 1 hari menjelang jatuh tempo Anda sudah dicaci maki. Ini Anda harus ingat nama aplikasinya dan tolong hentikan pembayaran selamanya. Yang awalnya semula Anda hanya telat ya, bahkan ini sebelum jatuh tempo mereka sudah menagih ya kan. Itu belum dikategorikan telat juga. Dan tapi mereka sudah melakukan caci maki. Anda harus hentikan pembayarannya. Kenapa seperti itu, Bang? Ya memang seperti itu, harus seperti itu gitu loh. Kita harus melihat lagi, kalau memang OJK tidak melek matanya melihat kasus demi kasus yang dilontarkan oleh penagihan pinjaman online, OJK selalu berkilah bahwa pinjol legal mereka itu taat dalam aturan, sementara praktek di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sebagai debitur tolong sepakat semuanya, hentikan pembayaran. 1 hari menjelang jatuh tempo Anda sudah diingatkan, tapi melalui caci maki, catat nama aplikasinya dan hentikan pembayaran. Ya, kalau Anda masih melakukan pembayaran ketika Anda dicaci maki, walaupun esok hari Anda baru jatuh temponya, hari ini Anda dicaci maki, besok hari Anda melakukan pembayaran, besar kemungkinan hal-hal seperti ini akan mereka lakukan kepada saudara kita berikutnya yang mana juga melakukan peminjaman di tempat mereka. Ya, mengingat iklan pinjol itu bertaburan dimanapun. Bahkan Anda menonton saya, entah iklan apa yang ditawarkan tadi, iya kan? Makanya dengan itulah caranya kita supaya debt collector atau pinjol-pinjol itu merubah persi penagihan mereka, tidak menggunakan caci maki lagi. Habis itu Anda yang selalu diancam melalui keluarga, penculikan keluarga, pokoknya bahasa-bahasa yang tidak mengenakan sama sekali, tolong Anda kasih efek jera terhadap pelaku usaha jasa keuangan itu dan simpan buktinya. Ya, walaupun Anda hanya telat bayar karena ucapan mereka yang mereka lontarkan tadi, tolong Anda hentikan pembayarannya karena itu sudah tidak nyambung lagi dengan konsepnya gitu loh. Karena sudah ada POJK yang menyampaikan pinjol dilarang melakukan penagihan dengan caci maki, menghina, mempermalukan. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Mereka selalu menghina, mempermalukan, dan mengintimidasi, mengancam juga gitu loh. Jangan sekali-sekali teman-teman bayar lagi buat kedepannya. Tolong, mau pinjol apapun ya, mau pinjol apapun itu gitu loh, itu nggak perlu Anda bayar lagi. Karena aturannya sudah jelas. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan pengancaman, mempermalukan ya. Salah satu contohnya adalah melakukan penagihan bukan dari si konsumennya, atau sengaja melakukan penagihan ke tempat konsumen dengan nada tinggi supaya diperdengarkan oleh orang banyak. Ya, itu salah satu hal yang tidak dibolehkan sama sekali dan teman-teman tidak perlu takut. Kita harus putus mata rantai dari penagihan yang tidak manusiawi ini. Ya, kalau nggak keenakan mereka, hanya mereka pegang data KTP kita, pegang data-data kontak kita, dan mereka bisa melakukan pemerasan melalui bunga-bunga tinggi. Ya, bunga tinggi yang diterapkan pinjol itu kalau kita analisa itu sama aja uang pemerasan gitu loh. Jadi Anda harus membeli lagi data-data Anda daripada data-data Anda tersebar nanti. Berarti ini kayak seakan penculikan dan habis itu diminta lagi uang tebusan gitu loh. Data Anda dicuri, dipegang oleh mereka. Kita semulanya memberikan data kita hanya sebatas itu adalah formalitas sebagai
bentuk persyaratan dalam pengajuan kredit. Ternyata tidak. Begitu kita telat bayar, data kita seakan-akan disandra dan kita diminta uang tebusan. Anda mau bayar apa tidak? Kalau tidak, data Anda akan kami sebarkan. Kalau tidak, kontak-kontak Anda akan dihubungi. Berarti Anda sudah disandra gitu loh, melalui data Anda ini. Ya, kalau Anda pengen data Anda aman, lakukan pembayaran, perpanjangan, mencicil. Ya, sadar teman-teman. Ya, lebih parah mereka dari penculikan hari ini, lebih parah daripada perampokan gitu loh. Dan teman-teman harus sadar hal itu, bahwa Anda sedang dimanfaatkan, Anda berada di bawah tekanan karena data Anda ada sama mereka. Dan sudah saatnya Anda melawan itu semuanya. Jangan dibiarkan mereka dengan seenaknya menghina-hina harga diri Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu yang perlu Anda catat lagi, pinjol yang selalu mengancam-ngancam ke jalur hukum. Ya, tolong Anda hentikan semua pembayarannya yang mereka selalu dikit-dikit memakai pasal, memakai mau dibawa ke pidana, mau mempenjarakan, seakan-akan pasal ini mereka jadikan bahan permainan untuk melakukan penekanan atau menakut-nakuti masyarakat yang meminjam di aplikasi mereka. Ya, pasal 372, pasal 378. Ya kan, seakan-akan mereka sudah melebihi di atas hakim. Ya kan, polisi aja untuk menetapkan seseorang bersalah melanggar pasal sekian itu ada penyelidikan dan ada penyidikan. Ya, nggak bisa main diputuskan aja. Tapi debt collector tanpa dilakukan penyelidikan, tanpa ada penyidikan, bisa mereka mengancam orang itu dengan pasal 372 dan 378. Ini sering mereka gunakan. Dan belum lagi pasal-pasal yang lainnya. Bahkan kemarin saya juga nampak pasal 335 pun juga dipakai. Ya, jadi dengan seenaknya mereka mempermainkan pasal itu. Sementara polisi aja penyelidikan dulu, penyidikan, habis itu berkas dikirim ke jaksa, jaksa akan menilai lagi cocok apa tidak, kalau tidak dibalikkan lagi kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi lagi berkasnya. Ya kan, kalau berkasnya sudah lengkap baru dibawa ke pengadilan dan hakim akan menilai layak apa tidaknya seseorang ini dituntut dengan pasal sekian. Ya kan, ini debt collector tidak, sudah melebihi kapasitas di atas 3 instansi tadi, melebihi di atas polisi, melebihi di atas jaksa, melebihi di atas hakim. Makanya teman-teman harus catat aplikasi-aplikasi yang selalu menggunakan nada ancaman yang mana Anda akan diproses ke jalur hukum. Ya. Supaya apa kita melakukan itu? Supaya mereka mendapatkan efek jera buat kedepannya. Kasihan ini kalau kita ikutin drama debt collector ini setiap hari, ini nggak akan habis-habisnya. Sementara pinjol masih mengembangkan sayap mereka melalui iklan-iklan di media internet gitu loh, atau di media sosial gitu loh, ya kan. Besar kemungkinan akan banyak nantinya masyarakat Indonesia yang akan meminjam di aplikasi itu. Kalau hari ini kita yang lebih dahulu melakukan peminjaman, tapi kita tidak memutus cara-cara penagihan yang tidak manusiawi, kasihan nanti saudara kita buat ke depannya. Jadi kita prepare sejak hari ini. Kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh otoritas jasa keuangan, kita sebagai nasabahnya wajib menghentikan pembayaran atau stop bayar pinjol untuk selama-lamanya. Ya, ngapain kita bayar-bayar lagi gitu loh. Udah selesai itu dengan mereka melakukan pengancaman, penekanan, kan sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku. Terserah mau pinjolnya pinjol apapun itu. Kalau mereka tidak SOP, hentikan semua pembayarannya. Kalau mereka masih melakukan penagihannya, ganti kartu Anda, hapus WA Anda, selesai perkara Anda dengan pinjaman online. Ya, habis itu pinjol yang juga harus Anda stop untuk bayar adalah pinjol yang selalu melakukan penagihan terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ya, bisa dari pagi sampai pagi dia menelpon terus. Kan udah mengganggu gitu loh. Seakan-akan handphone Anda hanya diperuntukkan untuk menanti telepon dari pinjaman online. Ya, sampai mereka tidak ada lelahnya dalam menelpon, mau SMS, mau WA, seakan-akan tidak ada batasnya. Itu juga harus Anda hentikan pembayarannya biar mereka mendapatkan efek jerahnya. Habis itu pinjol yang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Misalnya dia datang ke kantor Anda atau melakukan menelpon ke kantor Anda, sengaja menghubungi HRD dan lain sebagainya, tolong sepakat juga untuk hentikan semua pembayaran itu.
Ya, ini nggak bisa lagi ditoleransi sama sekali. Kalau ini Anda biarkan, akan berdampak buruk buat hidup Anda ke depannya. Bukan hutang Anda selesai, masalah Anda yang makin besar. Ya, karena Anda didorong karena rasa takut. Anda menyelesaikan hutang ini didorong karena rasa takut. Apa imbasnya? Gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada, meminjam uang sana sini. Akhirnya akan memberatkan Anda di dalam dunia nyatanya. Ya. Habis itu pinjol yang melakukan penagihan melebihi dari batas waktu ketentuan. Misalnya dibatasi OJK itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dia hanya menagih jam 9, jam 10, jam 11. Anda nggak perlu bayar-bayar lagi pinjol-pinjol yang seperti itu. Nggak ada otak itu yang kayak gitu. Ya kan? Sudah jelas-jelas ini aturannya. Tapi mereka tidak mentaati aturan. Oke, ngapain kita harus mematuhi dengan pinjol itu? Persetan lah soal perjanjian kita di awal. Mereka aja tidak mematuhi aturan yang berlaku. Kok ngapain kita harus taat dengan perjanjian yang ada? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Silahkan Anda nilai kira-kira pinjol mana yang melakukan hal-hal seperti itu kepada diri Anda. Dan Anda hentikanlah semua pembayarannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya yang ingin diskusi langsung dengan saya juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti tersedia nomor pribadi saya dan Anda boleh telepon saya dan WhatsApp saya dan kita berdiskusi menyangkut hutang-hutang Anda ini bagaimana buat kedepannya. Dan saya juga bantu nilai nanti sejauh ini bagaimana cara-cara penagihan dari pinjol-pinjol yang Anda pinjam, apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Kalau tidak sesuai dengan SOP, nanti saya bisa menentukan pinjol itu nggak usah dibayar, yang ini nggak usah dibayar. Silahkan Anda ambil nomor saya dengan Anda menjadi membership di channel ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.